Hai everyone, selamat datang di mini vlog pertama aku. Dan di mini vlog pertama ini aku mau cerita tentang perjalanan aku ke Filipina buat KKN. Nah ini aku lagi di kereta, sosokan ngeliatin pemandangan gitu. Walaupun pemandangannya emang bagus sih. Nah ini udah nyampe di Jakarta aja. Ini udah di bandara, aku lagi gaya-gayaan gitu, lagi ngaca sih sebenarnya di HP. Soalnya aku mau live di Instagram. Haha, itu teman aku di belakang. Terus ini lagi mau check in. Nih udah selesai check in, ini paspor sama tiket aku. Dan ini aku lagi nungguin buat boarding. Kayak lama banget, sekitar jam 1 malam. Ini capek banget rasanya dari pagi sampai tengah malam kayak gini. Nah ini udah di dalam pesawatnya, lagi nunggu pesawatnya buat take off. Terus ini udah di udara, di bagian makanan gitu. Ini mbak yang bagian, makasih mbak. Walaupun makanannya nggak terlalu enak tapi tetap enak. Ini teman-teman aku ya, dia malu. Terus ini pertama kalinya aku nyobain wine, rasanya tuh kayak nggak ding, ini bukan wine, ini cuman jus apel, tapi emang kelihatan kayak wine sih. Nah ini dried mango aku suka banget gara-gara teman aku pernah bawa di Barcelona. Terus ini udah nyampe Filipina, yeay, sampai jumpa di part selanjutnya. Mabuhay, di mini vlog kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku KKN di Filipina part 2. Yeay, ini aku udah nyampe di bandara di Manila. Dan bandaranya itu kayak gini, kayak nggak terlalu besar sih untuk bandara di ibu kota. Terus di sini juga banyak tim SWAT karena katanya Filipina itu lagi nggak aman. Nah ini aku lagi di dalam pesawat lagi karena kita tuh connecting flight buat tujuan akhir ke Davao City. Dan nantinya aku bakal KKN di sana. Terus ini lagi hujan juga. Wow. Nah ini kita baru aja landing di Davao City. Ini salah satu teman aku namanya Faris, dia orangnya kocak banget. Kalau yang ini nih, yang bamba jam tangan kuning ini tadi duduk di sebelah aku. Terus aku nanya-nanya ke dia kayak kartu internet di sini tuh apa gitu. Terus ini ya bandaranya terlihat seperti ini, lebih kecil tentunya daripada bandara di Manila tadi, sudah pasti. Nah, terus ini aku mau menuju ke mobil yang jemput kita. Kita dijemput oleh KJRI Indonesia in Davao. Yeay, thank you KJRI Indonesia in Davao. Nah, sampainya di House of Indonesia, kita langsung pergi ke mall karena mallnya dekat buat cari makan karena lapar banget. Tapi sayangnya makanannya ini gak enak guys. Dia kayak manis banget gitu. Nah, ini keesokan harinya nih, kita belanja buat hadiah buat 17 Agustusan salah satu proker kita nantinya pas KKN. Nah, terus ini ada kayak telur warnanya ungu. Kita bertanya-tanya kenapa telurnya warna ungu, dan akhirnya kita tanya ke orang-orang sekitar, ternyata itu telur asin guys. Terus ini malamnya kita cari makan, udah sekitar jam 10 atau jam 11 gitu pada tutup toko-tokonya. Tapi untungnya kita nemuin satu restoran ayam yang enak banget, namanya Daba Wings. Pengen kesini lagi deh. Habis itu kita pulang, jalan lagi tentunya. Dan jalanannya itu kayak banyak lampu-lampunya gini. Dah gitu aja, sampai jumpa di part 3. Yeay. Mabuhay, di mini vlog kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku KKN di Filipina part 3. Yeay, hari ini kita masih di Davao City dan pagi ini diawali dengan culture shock karena apa yang kalian lihat saat ini adalah tempat fotokopian. Jadi aku kayak, tempat fotokopiannya outdoor. Dan ini temen aku lagi beli siomay, tapi di sini namanya ciomay. Kalau ini aku lagi makan bareng teman-teman aku yang tadi. Tapi out of the box, makanan aku itu pas udah beberapa kali aku makan beberapa sendok, aku ngelihat lalat mati di piring aku. Jadi aku kayak langsung bete dan gak mau makan lagi. Jadi aku balik deh. Nah ini kita lagi di depan House of Indonesia. Kita lagi nunggu buat dijemput ke KJRI buat opening ceremony. Dan katanya aku mirip sama teman aku yang ini. Emang mirip ya? Nih, udah nyampe di KJRI, suasananya kayak gini. Ini belum mulai acaranya, lagi persiapan tuh teman-teman aku. Lagi ya pada nunggu acaranya mulai. Terus ini acaranya udah mulai. Salah satu penampilannya dari teman aku yaitu nari. Aku lupa nih nari apa. Ya, pokoknya gitu. Dan setelah itu kita ke Sekolah Indonesia in Davao. Sekolahnya itu kayak sampingan sama KJRI. Jadi kita tinggal jalan doang. Nah, anak-anak di sini itu rata-rata keturunan Indonesia, kayak semuanya deh keturunan Indonesia, dan mereka bisa bahasa Indonesia, juga lancar bahasa Inggris. Jadi enak komunikasinya. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol dan ini teman-teman aku pada ngeliatin.
Dan kita habis itu balik ke House of Indonesia dan disambut dengan burung atau ayam kalkun ini. Nggak tahu juga kenapa dia berdiri di situ. Nah, habis itu aku langsung mandi, dan biasanya aku itu kalau mandi selalu pakai shower scrub dari Scarlett karena aku kayak udah cinta aja sama produk mereka. Makanya aku bawa jauh-jauh dari Indonesia ke Filipina. Apalagi yang varian pomegranate ini wanginya itu kayak enak banget dan segar gitu, serta dia nempel banget di kulit. Selain itu dia juga ada buliran beads-nya kayak gini, jadi bisa ekstra membersihkan kulit kita dari kotoran-kotoran setelah seharian beraktivitas, jadi kulit terasa lebih bersih deh. Yeay. Nah, setelah selesai mandi, aku langsung disambut dengan kegilaan teman KKN aku. Aku nggak tahu kenapa dia guling-guling di lantai pakai banner farewell party ini. Ini juga dia tadinya mau ngelempar kerupuk ini pakai tongkat kasti yang dia pegang, tapi ternyata nggak jadi, dia masih punya etika. Dan ini aku pakai batik lagi karena diminta buat foto kelompok buat kepentingan Instagram KKN kita. Abis itu aku denger ribut-ribut di bawah. Ternyata ada salah satu teman KKN aku yang lagi nari-nari di depan teman-teman KKN lainnya dan didampingi oleh ayam atau burung kalkun ini. Nah, terus ini keesokan harinya kita penerjunan ke daerah KKN kita masing-masing. Kelompok aku itu kedapetan di Glan Sarangani. So ya gitu aja, sampai jumpa di part 4. Yeay! Mabuhay, di mini vlog kali ini aku mau cerita tentang kegiatan aku KKN di Filipina part 4. Yeay! Nah, siang ini kita mau ke pasar buat belanja bahan makanan atau sekedar buat tahu aja di mana pasarnya, karena ini hari pertama kita nyampe di sini dan kita diliatin sama warga sekitar, jadi berasa kayak artis. Kita ke pasaran naik bentor atau tricycle di sini dibilangnya, kayak becak gitu. Nah, habis itu nih udah sampai di pasarnya. Pasarnya ya kayak kurang lebih sama kayak pasar Indonesia, kayak pasar tradisional gitu. Habis itu ini teman-teman aku baru nyampe yang cowok. Cuma di sini kita bisa lihat mereka naik becak ke pasar kayak gini nih. Habis itu aku ngomong ke bapak bentornya nih, ditinggal apa ditunggu, terus katanya ditungguin aja gitu. Nah, habis itu kita beli buah-buahan. Temen aku pada beli pepaya karena mereka katanya lagi susah pup. Harga pepayanya ini aku lupa berapa guys. Pokoknya kayak kalau nggak salah kurang lebih 50 peso gitu. Nah, habis itu kita melihat ada tukang gorengan di pojok tuh. Nah, belilah kita gorengan. Di sini gorengannya manis-manis gitu guys. Ini dia beli kayak piscok tapi isinya ketan. Cuma beli satu lagi, dia bikin malu. Habis itu kita ngobrol sama mbak-mbak gorengan ini kayak gini. Where did you eat Kita from? ibu-ibu Indonesia. Indonesia. Oh, where did you stay? Glan. Ya gelas nih gelas. Non bahasa nak eta. Apa sih? Gimana? Kita nggak Gimana tahu ya juga. tinggal? Oh. My father came from Indonesia. Oh, He came asli nasa Jakarta man Oh, from. Jakarta. Ano? Oh, Jakarta. Oh. Do you speak Indonesia? I know. Oh, no. Oh, okay. Do you know Pak Sami? Masami? Yeah. Oh, I don't know. It's okay. Thank you. Okay. Bye. Nah, kira-kira kayak gitulah percakapan kami dengan si mbak cantik penjual gorengan. Habis itu kami masuk ke dalam pasarnya. Nih ada nenek-nenek, mirip kali nenek itu sama nenek-nenek yang tinggal bareng aku di Barcelona waktu itu guys. Jadi kangen sama nenek tuh. Nah, pasarnya kayak gini nih, aku udah selesai belanja. Cuma dikit karena buat kayak trial aja. Kayak pengen tahu harga-harganya berapa dulu gitu. Habis itu nih baliknya aku beli buah lagi, aku beli anggur. Terus teman-temanku nanya harga anggurnya berapa. Terus katanya mereka kayaknya aku di scam karena harganya mahal kali guys, cuma segitu harganya 100 peso. Nah, habis itu nih teman-teman aku ngambil uang di bank, tapi karena aku udah punya uang jadi aku duduk aja ambil makan jajan dari mereka. Nah, habis itu kami ke 7-Eleven, ini aku udah selesai belanja kayak beli jajanan dan sebagainya gitu. Terus nih lagi mau bayar di kasir. Pokoknya 7-Eleven ini kayak bakal jadi salah satu surga dunia kami di sini guys. Soalnya pas masuk 7-Eleven tuh rasanya kayak bahagia kali guys. Habis itu kami keluar 7-Eleven, ternyata di depannya ini ada kayak lapangan bola gitu atau kayak alun-alun lah kalau di Indonesia, dan banyak orang lagi senam ditemani oleh sunset yang indah. Nah, habis itu kami balik ke learning center. Kami tinggal di learning center ya guys, tapi kami nggak tahu nama daerahnya. Nah, habis itu kami nih kayak kebingungan mau bayar. Lihatlah muka-muka orang ini. Mukanya kebingungan mau bayar karena nggak ngerti bapak tuh bahasa Inggris. Nah, habis itu malamnya kami diundang ke Islamic Symposium kayak pengajian gitu, tapi nanti kepanjangan kalian bosan, jadi lanjut di part selanjutnya aja. See ya.
Jalan-jalan ke kota tua Intramuros di Filipina. Magandang hapon, selamat siang. Hari pertama di Filipina, aku mulai dari Rizal Park, taman buat apresiasi pahlawan negara Dr. Jose Rizal. Buat keliling kota tua, aku sewa pedicab Padiak seharga 200 peso per 30 menit. Kamu juga bisa naik kalesa, sikat, sepeda, skuter, atau jalan kaki. Intramuros yang berarti kota di dalam tembok ini punya gaya ala Spanyol. Dari bangunan bersejarah, sekolah, rumah, semua ada. Pertama, aku coba masuk ke Portere Garden dan Royal Gate, taman menuju pintu masuk Intramuros. Next, Baluarte de San Francisco di Lao, kayak benteng itu dengan banyak meriam. Aku juga sempat mampir ke Manila Cathedral, salah satu gereja tertua di Filipina dengan gaya ala Spanyol. Mayoritas warga Filipina adalah penganut agama Kristen dan juga Katolik, jadi kamu bakal nemuin banyak banget gereja. Ke Intramuros gak lengkap kalau nggak ke Fort Santiago, benteng pertahanan sejak zaman Filipina dijajah. Pas masuk ke dalam, kamu akan ketemu dengan taman hijau buat duduk selonjoran. Nah, yang menariknya, kabarnya area ini sempat dikuasai pemimpin Islam Raja Sulaiman sebelum jatuh ke tangan Spanyol. Masuk sini bayar tiket 75 peso, dan saranku explore ini di bagian terakhir biar kamu bisa sunsetan sekalian lihat aliran Pasig River. Karena berupa lingkungan terpadu, di sini juga kamu bisa nemuin kampus dan sekolah yang vibes-nya tuh ramai dan asik banget kalau jalan bareng teman. Ada juga area yang konon jadi tempat kumpul para pemimpin ASEAN. President of Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand. Siapa presiden Indonesia? Ada Malik. Ternyata maksudnya Perdana Menteri, guys. Kalau kesini sih emang enaknya jalan kaki aja biar bisa berhenti-berhenti dan foto-foto di tempat yang kece. Atau mungkin mau pre-wedding kayak gini. Salah satu spot estetik nih ada di Casa Manila, buat cafe juga bisa. Di Intramuros ini ada banyak plaza atau area berkumpul untuk ngeliat-liat sejarah Filipina di zaman dahulu. Termasuk juga patung dan monumen yang bikin kita nggak lupa sejarah. Kalau mau belanja pernak-pernik oleh-oleh, kamu juga bisa mampir ke Silahi Center. Buat tahu peta map Intramuros, kamu juga bisa kunjungi website satu ini. Itu dia perjalananku di Intramuros. Jangan lupa stay tune untuk terus ikutin aku selama di Filipina. Macam-macam transportasi warga lokal Filipina. Pertama, bus bandara menuju pusat kota, bayar 40 peso langsung ke konektornya sebelum berangkat. Kondisi pusat terminal dan juga stasiun EDSA ya mirip banget kayak Jakarta nggak sih? Ada MRT LRT yang kita bisa beli single journey tiketnya seharga 20 peso aja. Mirip KRL tapi ini tuh nggak ada beberapa perempuan dan panas banget. Selanjutnya ada Padiak, mirip kayak beca tapi dudukannya di samping pas supirnya. Sekalian aku hire jadi guide yang anterin keliling area wisata di Manila. Kalau naik yang ini jangan lupa untuk nawar ya. Ini aku sempat naik sikat juga yang dudukannya tuh hampir sejajar banget sama aspal jalan, gila. Sikat ini mirip Padiak tapi pakai tenaga motor. Kalau ini masih agak mending, tapi naiknya harus tetap hati-hati. Bayarnya 20-30 peso aja deh, biasanya udah ada aturan tarifnya. Bus antar kotanya juga oke, meski ribet sih, tiketnya harus dibolongin satu-satu kayak gini, tapi fasilitasnya tuh lumayan banget untuk perjalanan 7-9 jam seharga 1000-an peso atau sekitar 300.000. Ada layar monitor untuk nonton film, dengerin musik, atau bahkan main game. Oke banget kan? Ini dia kebanggaan nasional, jeepney, angkot atau opletnya Filipina yang punya bukaan pintu di belakang. Harganya murah banget, mulai dari 10 pesoan aja loh. Aku juga sempat nyobain jeepney premium yang kayak minibus gini, berangkatnya kalau udah penuh dan harganya cukup murah kok, 20 peso aja. Di Filipina juga ada ojek online dari Joyride atau Angkas. Grab di sini cuma ada buat card dan sebenarnya agak susah banget untuk dapetin ojol yang mau narik karena harga bensin tuh cukup mahal, 20 ribuan per liter. Ini bahkan aku sempat gak dikasih helm dan di belakang itu ada kayak kotak bagasi yang bikin dudukannya jadi sempit. Sebenarnya masih banyak transportasi lainnya di Filipina kayak Kalesa alias delman ini, atau habal-habal motor yang ada sayapnya kayak gini. Kalau kamu ke Filipina tertarik nyobain yang mana? Jangan lupa ikutin aku untuk info soal traveling lainnya ya. Pergi ke Filipina bisa jadi rekomendasi kamu kalau punya budget pas-pasan guys. Pesawat Jakarta Manila banyak banget yang promo guys. Kemarin gue dapet 700 ribu aja PP naik Cebu Pasifik.